ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah yang tak bisa kita ingkari adalah nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya adalah bisa salat subuh berjamaah. Basyiril massa'ina fid dulmi ilal masjid binuri tammi yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi mereka orang yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah di masjid tentunya akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang kita bisa raih dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Bahkan asqalus salati 'alal munafiq minal isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, untuk mengetahui kemunafikan seseorang adalah dengan cara melihat bagaimana menjaga waktu salatnya, khususnya salat subuh. Ketika dia bisa salat subuh dengan berjamaah, apalagi di masjid tentunya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kajian perdana ini kita coba kajian tematik saja. Biasanya sebelum pandemi kita bahas kitab Tamamul Minnah. Tapi pada kali ini sebagai perkenalan kita coba bahas tentang hal-hal yang mudah dalam kegiatan sehari-hari, yaitu doa-doa yang ringkas yang mungkin sangat kita butuhkan atau kita sudah tahu doanya akan tetapi belum paham dan belum mengerti. Baik, kita mulai dulu dengan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, laisa syai'un akrama indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Doa itu sesuatu yang sangat mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya kita melakukan suatu perbuatan, tapi berdoa termasuk ibadah. Bahkan salat berarti doa. Salat berarti doa. Wa shalli alaihim. Shalli itu artinya doa. Maka di dalam salat adalah hal yang paling bagus untuk berdoa, khususnya ketika sujud dan sebelum salam. Sebagaimana firman Allah, khuz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah harta dari mereka untuk membersihkan, mensucikan. Kemudian wasalli alaihim, dan berdoalah. Jadi bagus orang bayar zakat itu didoain. Cuma banyak orang bayar zakat malah disuruh akad. Saya terima zakatnya. Tidak ada sunnahnya seperti itu.
Ketika ada orang bayar zakat, maka kita doakan. Karena orang yang bayar zakat sedang membersihkan dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Hakim, afdhalul ibadah ad-du'a. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Sebaik-baik ibadah, doa adalah ibadah. Dan suatu yang terbaik di sisi Allah adalah doa. Bahkan man lam yas'alillah yaghdab alaih, dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi juga, orang yang tidak berdoa maka Allah marah kepadanya. Orang yang tidak berdoa maka Allah marah kepadanya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, ad-du'a yanfa'u mimma yanzilu wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, doa. Corona sudah terjadi, ya doa. Dan yang belum terjadi, berdoa. Dan doa itu bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajazun nas man ajaza 'anid du'a. Kalau kita ditanya orang lemah itu orang apa sih? Orang lemah mah orang yang letoy. Orang lemah mah orang yang enggak punya tenaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Ketika Anda jarang berdoa, Anda termasuk orang yang lemah. Bahkan orang yang berdoa itu termasuk orang yang diampuni dosanya. Orang kalau minta ampun kan ya istighfar, bertobat. Salah satu cara mendapatkan ampunan Allah adalah dengan doa. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu. Jadi selama kita berdoa kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa kita. Bahkan Allah berkata, ala ma kana minka wala ubali, aku tidak pedulikan atas dosa-dosamu. Allah tidak peduli dosa-dosa kita kalau kita mau berdoa. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Jadi terlalu banyak keutamaan doa ini. Bahkan Allah bisa mengampuni seseorang yang rajin berdoa. Selama dia berdoa kepada Allah, selama dia berharap kepada Allah, Allah tidak akan pedulikan dosa-dosanya. Bahkan disebutkan ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampuni dosamu dan aku tidak pedulikan dosa-dosamu. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika seseorang berdoa, ada 3 akibat daripada sebuah doa. Ada 3 akibat daripada sebuah doa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu biha ihda salas." Di antara seorang muslim yang berdoa selama doanya itu tidak berbuat maksiat, selama doanya tidak berbuat maksiat. Ya Allah, saya mau maksiat, mudahin. Enggak boleh itu. Ya Allah, saya mau nipu orang, mudahin. Maka selama seorang hamba berdoa bukan dengan doa maksiat, wala qati'atur rahim, dan tidak memutus silaturahim, illa a'tahu biha ihda salas, maka Allah berikan dia 3. Di antara salah satunya ada 3 perkara. Yang pertama, imma ayyu'ajjil lahu da'watahu, kemungkinan dijawab doanya. Jadi kalau kita berdoa efeknya 3. 1, dijawab doanya, dikabulin doanya.
Masalah pengabulan urusan Allah, mau kapan itu urusan Allah. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan baginya di akhirat. Jadi doa yang atas izin Allah dengan hikmahnya belum dikabulkan, disimpan di akhirat, Anda nggak rugi. Maka manusia nanti akan bingung dengan amalnya yang banyak. Ternyata ada doa-doa yang atas hikmahnya Allah belum jawab, yang atas hikmahnya mungkin disimpan di akhirat, entah kapan dijawabnya. Itu kehendak Allah. Yang pasti berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, atau dihindarkan baginya, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, atau dihindarkan darinya bencana atau keburukan yang semisal dengannya. Masih ingat Pak? Kalau kita berdoa, satu dijawab, ya. Yang kedua disimpan di akhirat. Yang ketiga Allah hindari dia dari musibah dan keburukan yang semisal dengannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu hikmah dari sebuah doa. Ya dijawab atau disimpan di akhirat jadi pahala, atau dihindari dari keburukan dan kejahatan yang semisalnya. Gak ada yang rugi orang berdoa. Maka para sahabat begitu mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka berkata, "Idzan nuksiru." Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa. Karena mendengar 3 efek, 3 akibat dari sebuah doa, maka para sahabat berkata, "Idzan nuksir." Kami akan memperbanyak doa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aktsar." Maka pengabulan Allah lebih banyak daripada doa-doamu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa iza alhimtu du'a fa innal ijabah ma'ah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh aku tidak merisaukan apakah doaku dikabulkan atau tidak. Umar tuh nggak pernah mikirin mau dikabulin mau tidak, nggak dipikirin sama dia. Apa kata Umar? Akan tetapi yang aku khawatirkan, apakah aku mendapatkan taufik dari Allah untuk berdoa atau tidak. Jadi yang dikhawatirkan oleh Umar adalah ketika orang sudah tidak mau berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak memperhatikan apakah dikabulkan atau tidak doa-doanya. Tapi bagi Umar yang terpenting adalah taufik dari Allah untuk berdoa. Yang terpenting dari Umar adalah dia bisa berdoa. Dan ternyata inilah yang penting bagi kita adalah berdoa. Bukan kadang kita terlalu kapan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimallah, khawatirkan dirimu kalau sudah malas berdoa. Khawatirkan dirimu kalau sudah tidak mau berdoa lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doamu. Di antara jawabannya 3 tadi. Imma disimpan jadi pahala karena Allah lebih tahu yang terbaik buat Anda, atau dikabulkan, atau dihindari dari musibah. Dan orang-orang yastakbiruna an ibadati, mereka orang-orang yang menyombongkan kepada diri, beribadah kepada diriku. Mereka orang-orang yang sombong dan enggan beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak hebatnya doa. Maka di masa pandemi ini terus berdoa, jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus asa dari doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengerti, karena Allah lebih sayang kepada kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah lebih mencintai seorang hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Tatkala Rasulullah melihat seorang ibu yang membawa anak, kemudian dia bertanya, apakah tega seorang ibu masukkan anaknya ke dalam api?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, maka para sahabat kontan menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Apakah tega seorang ibu masukkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Maka disebutkan dalam riwayat, Allah lebih mencintai seorang hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Inilah sedikit dari pentingnya doa. Sedikit daripada betapa luar biasanya doa. Bahkan seorang dikhawatirkan kalau dia sudah tidak berdoa. Dan ada satu doa yang mungkin kita sering baca, tapi doanya mungkin Anda belum paham, yaitu doa yang setiap kali habis sholat subuh yang bagus kita baca. Setelah kita zikir, ya, lalu Anda boleh baca doa ini setiap habis subuh atau ketika tasyahud akhir, yaitu doa yang diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu, disebutkan dalam riwayat bahwa nanti akan datang suatu masa, kata Huzaifah radhiyallahu an, sayati 'alan nas zamanun la yanju fihi illa man du'a bi du'aika du'ail gharik. Masyaallah. Akan datang suatu masa di mana manusia berdoa tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa orang yang mau tenggelam. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak akan ada yang selamat kecuali mereka yang berdoa seperti doa orang yang hampir tenggelam. Huzaifah ini sahabat Nabi yang banyak dikasih tahu rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk banyak rahasia-rahasia Nabi yang dipegang oleh beliau. Dan termasuk orang-orang munafik di Madinah yang paling tahu banyak adalah Huzaifah. Bahkan Huzaifah radhiyallahu an didatangi oleh Umar dan Umar berkata kepadanya, "Wahai Huzaifah, apakah aku munafik?" Maka Huzaifah menjawab, "Engkau bukan munafik." Dan Huzaifah mengatakan bahwa akan datang suatu masa di mana di masa itu tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa orang yang tenggelam. Orang kalau lagi tenggelam saking butuhnya, tentunya dia akan melakukan apapun. Oleh karena itu doa adalah keselamatan. Nah, salah satu doa yang bagus sekali setiap habis sholat subuh, yang mungkin hari-hari sudah Anda baca, tapi kenapa doa ini mungkin ada yang belum paham. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang sehari-hari sudah kita baca, alhamdulillah. Kalau ada yang sudah mengamalkan ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Di sini ada 3 permintaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah menerangkan bagaimana beliau menyebutkan, perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai doa dengan memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum minta rizki, sebelum amalan diterima, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat dulu? Kenapa ilmu yang bermanfaat dulu? Baru kemudian rizki yang baik, kemudian baru amalan yang diterima. Kenapa dimulai dengan ilmu yang bermanfaat? Karena dengan ilmulah Anda bisa menentukan, bisa membedakan mana rizki yang baik, mana yang tidak baik. Dengan ilmulah Anda bisa membedakan ini halal atau haram. Bahkan dengan ilmulah Anda bisa tahu ini amal diterima atau tidak. Oleh karena itu doa ini bagus untuk terus Anda baca. Boleh dibaca sebelum salam, bahkan itu lebih baik dibaca sebelum salam. Karena di antara salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa fi duburis shalah. Berdoalah di ujung salat. Ujung salat itu ya bukan sujud terakhir. Ujung salat itu adalah sebelum salam.
Anda boleh juga baca doa ini ya, khususnya tadi setelah sholat subuh atau ketika sholat subuh sebelum salam. Ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian rizki yang baik. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa rizki itu ada dua, rizki yang bersifat umum, rizki yang bersifat khusus. Rizki yang bersifat khusus umum adalah masalah keduniaan, semua orang bisa dapat, baik kafir atau mu'min. Rizki apa? Rizki rumah, rizki yang bersifat dunia semua orang bisa dapat. Tapi ada rizki yang bersifat khusus yang Allah berikan hanya kepada orang mu'min, yaitu iman, yaitu rasa takut kepada Allah, pengharapkan kepada Allah, tidaklah dianugerahkan kecuali hanya kepada seorang mu'min. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua, yaitu rizki yang baik. Dan rizki ada yang tidak baik, dan rizki baik atau tidak baik hanya bisa diketahui dengan ilmu. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah apa tanda ilmu yang bermanfaat? Kata Ibnu Rajab, ilmu yang bermanfaat ada 3 tandanya. Salah satunya adalah orang ini tidak mengaku dia berilmu. Itu ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat kata Ibnu Rajab diantaranya orang ini tidak mengaku dia berilmu, dan dia tidak menyombongkan diri kalau dia berilmu. Kemudian dia tidak mudah merendahkan orang lain, insyaallah ya. Kadang-kadang kalau orang berilmu suka pengen nampakin gue berilmu, apalagi yang baru belajar, siapa aja ditantangin. Maka orang baru belajar, orang baru ngaji itu kata Imam Az-Zahabi ada 3 modelnya. Satu sombong, ya sombong biasanya. Wah, salah pak, ruku bukan begitu. Udah ngomong kencang banget lagi. Ya, ada 3 keadaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah sombong kata Imam Az-Zahabi. Yang kedua, makin berilmu dia makin tawaddu, makin rendah. Ya, makin rendah, apa rendah diri apa rendah hati? Rendah diri ya. Ya rendah hati. Ya. Yang ketiga, dia makin merasa tidak tahu apa-apa. Maka kalau ada orang yang cara berdakwahnya salah, mungkin dia berilmu ya. Ya mungkin dia baru belajar gitu loh. Nah, ini 3 keadaan. Ilmu yang bermanfaat, dia tidak merasa dia berilmu. Kemudian dia tidak gampang merendahkan. Kemudian yang terakhir ya, dia tidak tidak mengangkat dirinya bahwa dia adalah orang yang berilmu. Jadi tidak sombong. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu tidak gampang merendahkan orang lain. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat adalah di mana orang tersebut ya, kalaupun dia marah maka dia marah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak gampang mengangkat dirinya. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi rizki yang kita pinta setelah ilmu yang bermanfaat, karena rizki yang baik, yang halal hanya bisa dilihat, hanya bisa dipantau oleh orang yang berilmu. Maka kata Umar bin Khattab, jangan kamu masuk pasar sebelum kamu punya ilmu. Masalah dagang bukan masalah untung rugi, tapi dagang adalah surga dan neraka. Penting seseorang memiliki ilmu sebelum dia berdagang. Kemudian yang terakhir, amal yang diterima. Masya Allah. Mengapa harus kita mencari yang halal? Ternyata salah satu sebab tidak diterimanya amal adalah bukan karena banyak manusia tahu kalau pengen diterima amal, satu ikhlas, semua pasti bilang begitu. Kalau amal pengen diterima syaratnya 2, satu ikhlas, 2 ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu syarat diterimanya amal. Tapi hadis ini menyebutkan dan 2 ayat ini menyebutkan bahwa salah satu tanda diterimanya amal adalah
makanan yang halal. Makanan yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima yang baik. Ayuhan nas, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Wahai manusia, Allah itu baik dan tidak menerima yang baik. Maksudnya apa? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa tidaklah diterima suatu amal kecuali dia mengkonsumsi yang halal. Tidak diterima suatu amal kecuali dia mengkonsumsi yang halal. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rasul kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal, makanlah makanan yang baik, dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makan yang baik dulu, baru mengerjakan amal soleh. Makanlah makanan yang baik, makanlah makanan yang halal, baru kemudian wa'malu salihan, maka lakukanlah amal saleh. Kemudian di dalam itu surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik dan apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu. Berdasarkan hadis bahwa Allah itu baik dan tidak menerima yang baik. Berdasarkan dua ayat tadi, surat Al-Mu'minun 51, Al-Baqarah 172. Bahwa di sini kata beliau, berdasarkan ayat di atas, maka jika dikonsumsi makanan yang tidak halal, bagaimana mungkin amalannya bisa diterima? Jamil ulum wal hikam, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita sering berdoa ya. Kita sering berdoa. Tapi ternyata dalam sebuah riwayat Muslim ada orang berdoa dengan luar biasanya, tapi Allah tidak jawab doanya. Wa mashrabahu haram wa ma'kulahu haram wa malbasu haram, kaifa yustajab lahu? Makanannya haram, minumannya haram, termasuk pakaiannya pun haram, gimana Allah mau menjawab doanya? Maka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik dan amal yang diterima. Masya Allah, ini susunan yang luar biasa. Bahwa kenapa dimulai dengan ilmu? Kata Imam Ahmad, manusia lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. An-nas ilal ilmi ahwaj minat ta'am wasyarab, lianna rajul yahtaj ila at-ta'am wasyarab fi yawm marra aw marratain wa hajatu ila al-ilmi bi adadi anfasihi. Manusia butuh ilmu, kata Imam Ahmad, lebih daripada makan dan minum. Manusia sehari makan dan minum hanya 1 atau 2 kali, tapi manusia butuh ilmu dalam setiap tarikan nafasnya. Maka kenapa ilmu yang bermanfaat harus kita cari? Dan salah satu tanda orang dapat hidayah adalah ketika dia mau mencari ilmu. Dan betapa pentingnya ilmu, ketika sebab hilangnya ilmu, maka syaitan akan mudah menyesatkan manusia. Ibnul Jauzi menyebutkan, fa'lam anna talbis iblis 'ala an-nas sadduhum ila al-ilmi. Di antara tanda manusia pertama kali digoda oleh iblis adalah dijauhkan manusia dari ilmu. Jadi kalau manusia sudah jauh dari ilmu, maka ini godaan iblis yang pertama kali buat dia. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Ketika manusia sudah padam cahaya ilmunya, maka dengan mudah syaitan akan menarik kemana yang dia suka. Insyaallah ilmu. Kenapa ilmu didahulukan? Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa dimulai dengan fa'lam? Ketahuilah bahwa pentingnya ilmu sebelum beramal, sebelum bertindak, sebelum mencari rezeki. Inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berikan aku ilmu yang bermanfaat, karena ternyata ilmu adalah kunci dari seluruh amal yang kita akan perbuat, khususnya dalam mencari rizki. Bahkan betapa pentingnya ilmu. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, diantaranya adalah tanda-tanda husnul khatimah. Ibnu Rajab menyebutkan, man mata taliban ilmi fa innahu min alamati husnul khatimah li'annahu mata ala ta'atil 'azimah. Siapa yang mati dalam menuntut ilmu, maka dia termasuk di antara tanda-tanda husnul khatimah, karena dia berada dalam ketaatan yang azimah, ketaatan yang besar. Bahkan ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ya, segitu pentingnya ilmu, segitu sangat besarnya keutamaan ilmu. Wal malaikatu tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Para malaikat mengembangkan sayapnya buat para penuntut ilmu. Yang mendapatkan sayap malaikat itu bukan yang haji. Yang mendapatkan malaikat mengembangkan sayapnya itu bukan buat orang yang umrah, bukan buat orang yang salat, tapi malaikat khusus mengembangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Semoga kita semuanya dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, karena kita mau menuntut ilmu. Kemudian baru kenapa kita meminta rizki yang baik, baru kita minta amal yang diterima. Karena amal yang diterima berhubungan dengan ilmu, dan amal yang diterima berhubungan dengan rizki yang baik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sampai jam berapa? Sampai syuruk. Ya, itulah sedikit tentang doa yang sering kita baca. Ya, kapan waktunya berdoa yang paling bagus, Pak Ustadz? Banyak waktu doa yang bagus, ya. Antara azan dan qomat, ya. Apalagi lagi sholat. Bahkan doa lagi sholat lebih baik daripada doa setelah sholat. Doa setelah sholat lebih baik adalah zikir. Dan doa itu ada dua. Doa yang bersifat permintaan dan doa yang bersifat pujian. Kalau doa yang bersifat permintaan, ya Anda berdoa kepada Allah minta. Tapi kalau doa yang bersifat pujian, Anda baca zikir, Anda sedang berdoa. Anda suka zikir habis sholat, ayat kursi, kulhu, falak, annas, itu Anda sedang berdoa kepada Allah, tapi bersifat pujian. Anda baca zikir pagi sore, Anda sedang berdoa, tapi bersifat pujian, ya. Dan doa ada yang bersifat pujian, ada yang bersifat permintaan. Kalau yang permintaan, ya kita minta kepada Allah. Kalau yang bersifat pujian, maka zikir adalah bagian daripada doa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Doa, apalagi lagi sujud, banyak doa yang sudah mungkin bapak-bapak mungkin hafal, sudah kita bahas dalam pembahasan yang kitab Tamamul Minnah, bagaimana hebatnya doa lagi sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aksirud du'a. Dalam riwayat lain, faqaminun ayyustajab. Saat-saat terbaik seorang manusia adalah ketika sujud, maka perbanyaklah dirimu berdoa. Maka doa sujud dia banyak sekali. Maka ada 3 keistimewaan. Doa ini akan menjadi hebat ketika kita memiliki 3 poin, kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. 1, doa ini akan hebat ketika kita punya 3 poin. Poin yang pertama adalah bersumber dari sunnah nabawiyah, sumber dari Quran dan hadis dan sunnah nabawiyah. Nah, ini doa begitu hebat ketika punya 3 sumber ini. Yang kedua, doa ini poin yang pertama tadi, ketika Anda berdoa dengan dari Quran, berdoa dari sunnah, maka ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda baca tapi hati memahami. Jadi doa itu bukan hanya di lisan, tapi hati ikut memahami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi lisan baca, hati itu merenungi.
Yang cuman baca gini doang, amin ya rabbal kaliman alfian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan banyak orang baca ayat kursi. La ilaha illallah la taqutu, cepet banget. Mungkin satu tarikan napas beres dia. Padahal Masya Allah ya, keutamaan ayat kursi itu luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat ayat kursi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, daripada penciptaan langit dan bumi. Ya, baca ayat kursi, tapi begitu cepatnya orang baca tanpa pemahaman, maka akan hebat zikir yang kita baca, akan hebat doa yang kita baca ketika memiliki 3 komponen ini. Satu, ya, berlandaskan sunnah nabawiyah berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Anda lisan sama hati itu klik. Lisan baca, hati memahami. Mulai saat ini cobalah, hendaklah dikonekin tuh antara lisan sama hati. Jangan cuma baca Allah minna sallu kaliman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semua orang bisa. Allah mentarabbi lailin wa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Baca zikir pagi sore yang segitu panjangnya cuma 5 menit. Lewat di mulut aja. Tanpa ada pemahaman dari hati. Maka hayati doamu. Yang terakhir, Anda paham tentang makna doanya, Anda paham tentang zikirnya. Jadi banyak orang nggak ngerti doa Allahumma inni as'aluka kaliman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mungkin semua baca, tapi dia nggak sadar kalau betapa pentingnya doa ini sesuai dengan susunan kalimatnya, bahwa amalmu bisa diterima dengan rizki yang baik, dan amalmu bisa diterima dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kenapa saya coba membahas ini, agar kita lebih paham dari apa yang sudah kita baca. Insya Allah banyak bapak-bapak berdoa, tapi 3 poin ini kena enggak? Sudah banyak orang-orang yang berzikir insya Allah, tapi 3 poin ini kena enggak? Satu, bersumber dari Nabawiyah. Oke Pak Ustadz, ada dalilnya nih mah, sahih. Oke, 1, 2, Anda baca lisan, baca hati memahami. Hati memahami. Yang terakhir, Anda ngerti makna daripada doa ini. Betapa banyak orang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ketika sujud, betul? Doa lagi sujud, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau jangan, udah hafal Pak doa itu yang sujud? Atau masih subhana rabbil a'la, masih standar? Ya. Oke, subhana rabbil a'la aja deh. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Coba Anda pahami artinya, Anda renungi artinya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat kalau imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, harusnya kita jawab tuh Pak, subhana rabbiyal a'la. Coba. Ada enggak? Imam kan suka tuh salat witir Ramadan, rakaat pertama baca, rakaat pertama salat witir kalau 3 rakaat baca apa Pak? Al-a'la, sabbihis. Nah ketika imam baca sabbihis, atau Anda salat witir baca sabbihis 3 rakaat, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, harusnya Anda jawab subhana rabbiyal a'la. Itu sunnah Pak. Kita mah yang kagak disuruh baca dibaca Ibrahim wa Musa alaihissalam. Dari mana? Tapi ketika Sabbihisma rabbikal a'la, diam aja. Padahal sunnahnya baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maka kenapa subhana rabbil a'la jadi doa sujud? Karena hanya Allah yang maha tinggi. Kenapa Anda lagi sujud dibacanya, lagi ruku, lagi sujud? Karena Anda rendah. Allah yang maha tinggi. Kenapa lagi? Susunan kalimat dalam Quran dan Sunnah ajib, Masya Allah. Kenapa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Saya pernah dengar seorang syekh berceramah di Mekah. Beliau menyebutkan, karena semua urusanmu adalah kecil, yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat azan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ketika kita sujud, apa? Kita pahami doa sujud. Ya, maka ada seorang ustadz, ya, kalau nggak salah namanya Abu Kharisman, ya, itu bikin tentang
Kalau orang kan kita banyak buku, misalnya Syekh Albani bikin sifat salat Nabi, ya banyak buku-buku yang menerangkan tentang tata cara bacaan. Tapi ada buku yang menerangkan hikmah dari sebuah doa. Kenapa baca Subhana Rabbiyal A'la? Dan Anda baca lagi sujud pula. Karena Anda rendah sebagaimana posisi sujudmu. Anda rendah sebagaimana posisi sujudmu, karena sujud adalah saat terendah manusia. Dan mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang maha a'la, yang maha tinggi. Dan sunnah juga dibaca doa itu ketika seorang imam mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh, bagaimana caranya agar sujud menjadi momen yang terbaik, kedekatan kita kepada Allah? Karena sujud adalah saat terdekat seorang hamba, saat terendah seorang hamba. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, kalau pengen sujud jadi saat yang terbaik dirimu dengan Allah, rendahkan dirimu sebelum kau rendahkan badanmu. Rendahkan jiwamu ketika sujud sebelum kau rendahkan badanmu. Betapa banyak orang sujud tapi masih iri sama orang. Betapa banyak orang sujud tapi masih sombong, padahal udah rendah dia, masih aja jiwanya sombong. Maka ketika dirimu ingin menjadikan momen sujud adalah saat terdekat dengan Allah, maka rendahkan dirimu sebelum kau rendahkan badanmu. Apa maksudnya? Beliau mengajarkan betapa pentingnya kita memahami makna-makna bacaan, makna-makna gerakan dalam apa yang diperintahkan, sujud dan doanya dan lain sebagainya. Maka betapa banyak orang baca doa, ya tadi, lisan baca, hati tidak paham. Betapa banyak orang hafal tapi nggak ngerti ini maksudnya apa. Yang penting hanya doa. Tentu berbeda antara yang baca dengan yang ngerti. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama yang ngerti dengan yang tidak ngerti? Ada orang wudu karena ngikutin bapak dan ibunya. Tapi ada orang wudu karena baca hadisnya, dia dengar ta'lim wudu sesuai sunnah itu seperti ini, pahalanya seperti ini. Kemudian sama-sama sebelahan wudu. Apakah sama? Yang satu wudu karena ngikutin bapak dan ibunya, yang satu berwudu karena ilmu. Dia paham, oh ini begini. Tentu berbeda. Yang satu naik ke langit, yang satu ajak di bawah. Betapa banyak doa-doa diajarkan oleh para asatiz, tapi hanya sekedar dibaca saja. Maka 3 komponen ini penting. Satu, berdasarkan sunnah nabawiyah. Ketika Anda berdoa, ada enggak sunnahnya dari Nabi? Yang kedua, apakah Anda klik antara lisan dengan hatimu? Lisan membaca, hatimu merenunginya. Yang terakhir, pahamkah maknanya? Pahamkah tafsirnya? Sama kayak baca Quran. Berapa banyak orang yang baca Al-Ikhlas? Coba. Berapa banyak orang yang baca Al-Ikhlas? Luar biasa. Malah jadi bacaan pokok. Bagus baca Al-Ikhlas, Pak. Lebih bagus lagi kalau dia tahu apa yang ada di dalam Al-Ikhlas. Kenapa disebut sepertiga? Sepertiga Al-Quran. Siapa yang baca itu kayak sepertiga Al-Quran. Coba lihat tafsirnya. Bahkan ada sahabat Nabi, saking cintanya sama Al-Ikhlas, dia selalu baca sholat, baca surat dulu baru Al-Ikhlas. Rakaat kedua surat lain dulu baca Al-Ikhlas. Pokoknya selalu sholatnya ditutup dengan Al-Ikhlas. Baca surat apa? Saat pertama baru Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca surat apa? Baru Al-Ikhlas. Begitu dia ditanya, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Enggak cukup satu surat saja. Kenapa selalu ditutup dengan Al-Ikhlas? Aku cinta kepada Al-Ikhlas. Maka apa dalam riwayat? Hubbuka iya adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Ini sahabat Nabi hafal Quran. Tapi baca Al-Ikhlas, Pak. Kalau kita baca Al-Ikhlas kenapa? Emang kagak ada yang apa lagi gitu ya. Ya itu aja emang yang baca. Makanya penting ngerti Al-Ikhlas tuh.
Makanya saya bahas di kajian Zoom ya. Alhamdulillah kajian Zoom tuh banyak banget ya. Ada yang manfaat, ada yang kagak manfaat ya. Yang manfaat ya mungkin ada yang serius, yang nggak serius ya ada yang sambil tiduran. Ya ustadznya mau ngomong, mana dia mau tidur aja. Ya sampai saya pernah habis kajian Zoom saya nggak matiin, Pak. Saya nggak matiin sampai 1 jam masih ada tuh. Nah berarti tidur itu orang itu dia. Makanya pernah ada para pelajar datang ke Syekh. Lalu Syekh bertanya, kemana si Fulan? Si Fulan lagi sibuk baca kitab di kamar, kitabnya baru. Katakan kepada dia, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudaramu. Ya, bertemu, berkumpul, ya kalau sekarang ya mungkin pakai jaga jarak dan lain, ketemu begini, ya ini suatu hal yang luar biasa begitu. Jadi banyak orang kan sibuk sendiri gitu ya. Bahkan saya pernah dengar ceramah dari Syekh Muhammad Al-Imam, teman-teman atau saudara-saudara, ya itu lebih mereka cintai, lebih disukai daripada keluarga. Karena kalau keluarga kan ya istri, ya palingnya ya mana saya di rumah dakwah sih Pak, saya di rumah pulang, wahai istriku, ya kagak mungkin lah ya, wahai anak-anak gak mungkin ya. Jadi kalau ketemu teman-teman yang diomongin dakwah, yang diomongin ini nih, ya kalau di rumah ya ada waktunya paling. Makanya banyak orang-orang salaf tuh senang ketemu dengan teman-teman. Bahkan yajlil qalb, melihat wajah-wajah orang-orang soleh itu mengkilatkan hati. Mudah-mudahan Bapak saya lihat mengkilatkan hati saya, ya. Dan Bapak juga mengkilat, ya, karena ada akrilik depan saya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, pentingnya paham. Jadi saya berharap doa-doa yang sudah diajarkan Anda pahamilah. Bukan hanya sekedar baca, tapi pahami. Ingat, 1, doanya ada sunnahnya dari Nabi. 2, lisan baca, hati memahami, merenungi. 3, Anda ngerti maknanya, artinya, bahkan tafsirnya. Sebagaimana Al-Ikhlas tadi. Ternyata sahabat Nabi dengan sebab baca Al-Ikhlas itu, karena dia cinta, dengan sebab itu dia masuk surga. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Ketika dia mati disolati oleh 70.000 malaikat, disebutkan dalam kitab Al-Qurtubi. Kenapa? Karena dia duduknya, jalannya, berdirinya selalu baca Al-Ikhlas, Falak An-Nas. Lihat betapa sering kita baca Falak An-Nas. Bahkan saya nggak suka tuh kalau dibilangnya trikul begitu. Jangan biasain bilang trikul, 3 kul, jangan. Sebutnya muawizat. Muawizat itu apa? Kulhu, Falak, An-Nas itu namanya muawizat. Kalau Falak, An-Nas doang muawizatain, 2 ayat perlindungan. Kalau kulhu, Falak, An-Nas berarti 3 ayat perlindungan. Tapi karena kagak ngatri bilangnya, Pak Ustadz kalau kita baca trikul. Ya itu pakai kul huwallahu. Oh jangan begitu atuh Bu. Muawizat. Oh muawizat. Lalu ada ibu-ibu iseng, Pak Ustadz saya cari nggak ada surat muawizat. Bukan surat muawizat. Kulhu, Falak, An-Nas itu 3 ini disebut muawizat. Apa tuh artinya? 3 ayat perlindungan. Betapa banyak orang baca Falak, An-Nas tapi nggak paham. Coba lihat Bapak dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, Masya Allah. Falak An-Nas itu lebih bagus, lebih banyak dibaca di saat-saat pandemi sebenarnya. Ya Falak An-Nas dibaca terus. Maka setiap habis sholat kita baca kulhu, Falak, An-Nas. Itu ruqyah mandiri kata Syekh bin Bas. Ruqyah mandiri. Setiap pagi sore kita baca Falak, An-Nas. Sebelum tidur baca Falak dan An-Nas. Tapi Anda bacanya sekedar baca sambil paham, sambil ngerti, apa hanya sekedar di lisan saja? Maka pantaslah, Ustadz kalau nggak ngerti dapat pahala nggak? Kata Syekh Utsaimin, tetap dapat pahala. Anda baca tanpa ngerti dapat pahala, tapi tidak sebanding dengan yang punya 3 tadi.
Ya dia baca dari sunnah nabawiyah, dia juga pahami, kemudian dia tahu arti dan makna-maknanya. Contoh doa sujud, lagi sujud, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi yang belum hafal, hafalkan, itu bagus, apalagi buat aki-aki. Kenapa Pak Ustadz buat orang yang sudah tua? Karena Nabi sebelum meninggalnya banyak membaca doa itu lagi sujudnya. Ya bukan berarti yang muda nggak baca ya. Bapak udah berapa umurnya? Berapa? 49. Baca juga nggak apa-apa deh Pak, walaupun belum tua ya. Bapak udah tua ya? Hah? Oh pas tuh baca itu doa. Udah hafal belum? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Udah hafal? Bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW membaca doa itu di akhir-akhir hayatnya. Dan siapa yang baca doa itu berarti mengamalkan. Ini kalau kita bicara makna ya, bicara makna. Dan siapa yang baca doa itu mengamalkan surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak udah hafal doanya? Doa sujud? Subhana rabbil a'la masih? Tambahin Pak. Ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustadz sekarang banyak yang so tahu ya. Masa doanya baru-baru lagi loh? Bukan baru, elunya yang baru tahu. Ya, iya Ustadz itu kalau ngajar doanya aneh-aneh. Ya, katanya doa sujud ada lagi. Doa sujud ada 11 Pak. Yang dia baru tahu Subhana rabbil a'la doang. Sama Subhana rabbil a'la wa bihamdi, dua ada tuh Pak. Karena ada subhana rabbil a'la saja sama subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu boleh dua-duanya Pak. Baca-baca subhana rabbil a'la saja boleh, subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh. Jadi begitu saya ajarin itu, jangan aja Ustaz Agus loh, doanya beda, enggak sama kayak kita alirannya. Ya. Jadi ya emang orang bodoh hanya tahu ya begitu-gitu aja gitu loh. Ya, padahal sujud ini banyak doanya. Nah, salah satu doa yang bagus Anda pahami ketika sujud adalah tadi subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Itu Nabi meninggal usia berapa? 63. Ya, maka ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Semua udah hafal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Yang hafal kan banyak Pak, tapi yang ngerti, yang paham yang enggak banyak. Makanya yang wudu ngikutin orang tua yang banyak, tapi yang wudu sesuai sunnah, tahu ilmunya, tahu ininya, itu beda. Makanya berbeda antara yang ngerti dengan yang tidak ngerti. Dan termasuk tadi doa-doa lagi sujud, Masya Allah luar biasa. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah lagi sujud, maka perbanyaklah Anda berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya apalagi kalau lagi sujud baca Allah maghfirli zanbi kullahu dikkahu wajillahu. Primus sudah hafal tuh Pak. Saya tes dia di Madinah dulu. Hafal dia doanya. Ya. Jadi yang artis saja hafal. Anda yang bukan artis harus lebih hafal harusnya. Ya, Allahumma gfirli zanbi kullahu. Itu doa sujud tuh. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Pak pilot hafal belum? Baru subhana rabbil a'la wa subhana rabbil hamdi. Ya, tambahin lagi Pak pilot ya. Ya, saya lihat sudah makin tua. Ya. Ya sama saya juga makin tua. Ya, Allahumma gfirli zanbi kullahu. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Dikkahu wa jillahu. Yang besar dan yang kecil, awalahu wa akhirahu. Yang awal dan yang akhir, yang dulu dan yang akan datang. Walaniyata wa sirrahu. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu kan doa bagus banget Pak. Itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tapi jarang orang baca doa itu. Selalu fokus subhana rabbiyal a'la saja. Dan doa banyak yang gak berkembang Pak. Malah kalau saya habis ngajar begini, saya udah akan tahu pertanyaan yang akan datang apa. Apa ya pertanyaan yang bakal ditanya? Boleh gak Pak Ustadz doa pakai bahasa Indonesia? Selalu itu yang ditanya tuh sama orang tuh. Ya apalagi ibu-ibu sebelum nanya gue udah tahu. Udah Bu ya. Ibu nanya ini ya. Bener Bu Ustadz ya. Banyak orang yang stuck
nggak mau perubahan tentang doa. Ganti doa aja nggak mau, nambah doa aja nggak mau. Maunya bahasa Indonesia aja. Padahal doa-doa tuh pendek-pendek, Pak, kalau dia mau mah. Ya. Jadi jangankan dia mau paham lisannya dan hatinya, jangankan dia tahu maknanya, betapa banyak orang nggak mau nambah bacaan doa, nggak mau lebih doanya, ya segitu-gitu aja. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jago. Tapi kalau doa dari Quran dan Sunnah, udah tua Pak Ustaz. Tapi aneh, lagu TikTok apa? Ya, ini apa? Doa susah banget itu. Ya, bukan nggak boleh doa dengan bahasa Indonesia, tapi yang terbaik doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prolog saja. Mudah-mudahan jadi semangat lagi menuntut ilmunya. Dan kita butuh ilmu dalam setiap tarikan nafas kita. Ada pertanyaan? Ya, Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berdoa habis asar hari Jumat. Ya, ada perintahnya. Tapi doanya bersifat apa saja. Jadi kita nggak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan. Kenapa Subhana Rabbil A'la 3 kali? Memang ada dalilnya 3 kali. Ya, jadi nggak boleh bilang 10, 20, kan ada orang, Pak. Ini saya ijazahin baca doa ini 1000 kali, udah capek. Ya, kagak ada dalilnya. Ya, termasuk doa habis asar itu bagus. Bahkan lebih bagus lagi adalah menjelang maghrib. Maka banyak orang yang i'tikaf habis sholat asar, ya, atau datang ke masjid 5:30 sambil nungguin azan, dan dia berdoa bagus di saat itu, bagus dia. Nah, diperintahkan, akan tetapi doanya apa saja. Yang penting banyak doa. Ya, sampai Syekh Wahaf Al-Qahtani, dokter, beliau menyusun sebuah buku doa yang itu kalau dibaca ratusan doa dikumpulin dari Quran dan hadis, Pak. Itu bagus tuh. Lagi habis asar tuh Anda baca doa ratusan itu, ya, apalagi sambil ngerti. Kalau nggak ngerti, Anda baca doa berapa puluh, yang penting paham, ngerti yang Anda pinta. Jadi memang ada perintahnya berdoa habis sholat asar, ya, hari Jumat. Tapi doanya apa saja. Tapi kalau ada doa yang memang penting untuk dibaca, ya pasti hafal kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Atau doa supaya dikokohkan hati, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu bagus dibaca kalau memang mau doa-doa yang bersifat pamungkas. Tapi kalau di saat-saat genting, susah kayak pandemi begini, ya bagusnya doanya yang memang berhubungan dengan itu. Seperti Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, hindarilah aku dari musibah yang berat, wa darkis syaqa, hinanya kesengsaraan, wa su'il qadha, takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan musuh yang selalu menang. Atau doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amatik wa tahawuli afiatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sahatik. Itu doa-doa yang bersifat minta dihindari dari keadaan yang buruk. Ya. Ada lagi? Bapak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya perhatikan, segala sesuatu itu sudah ada skenario Allah gitu. Jadi saya hanya sedikit melakukan testimoni, bagaimanapun doa manusia, tapi kalau saya menyaksikan skenario-nya seperti itu, ya seperti itu gitu, seolah tidak bergeming apa-apa. Satu negara pun berkumpul di suatu lapangan, di berdoa, tapi skenario-nya begini, seolah-olah, nah itu kan
maksud saya bukannya pesimis, tapi yang tadi Ustaz bilang, ya tetap saja berdoa gitu loh. Hanya saja sebagai manusia saya berpikir, toh skenario-nya demikian itu sering bagaimana? sekali saya alami itu. Saya paham. Itu Tuhan, itu ya Ustaz, curahan hati saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk hal-hal syubhat yang membuat orang jadi malas doa. Kan kalau udah ditakdirin mata ya nggak bakalan berubah. Ya udah gitu aja. Dia nggak tahu hadis Nabi, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bahkan para ulama menyebutkan doa adalah takdirmu. Doa juga bagian dari takdir. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Satu. Dua, doa itu perintah. Ud'uni, doalah kepadaku. Ya, doa itu perintah. Bahkan berapa banyak di dalam Al-Quran, doa itu banyak banget. Anda pun tahu, Rabbi habli minas solihin, Rabbana zolamna, banyak doa dalam Al-Quran. Kalau memang Allah tidak perintahkan kita berdoa, yang ngikutin takdir aja, gak mungkin kita disuruh untuk berdoa. Jadi ada syubhat. Jadi yang disebutkan Bapak ini benar. Ada syubhat yang membuat orang-orang tidak berdoa. Kenapa? Ya lo ngapain doa banyak-banyak kalau udah ditakdirin mah. Dia nggak sadar bahwa doa adalah bagian dari takdir Allah. Bahkan la yardul qadha illa doa, tidak akan berubah takdir kecuali dengan doa. Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang doa. Berarti kalau memang nggak disuruh doa, ilangin tuh semua ayatnya. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, doa adalah ibadah. Kalaupun doamu ya mungkin tidak merubah takdir, Anda salah melakukan apa? Ibadah. Dan efek doa berapa tadi? 3 tadi. Imma dikabulkan, imma disimpan, imma dia dihindari dari musibah. Jadi ada sahabat Nabi bertanya, wa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya Rasulullah, apakah kita diam aja nungguin takdir atau kita beramal? Nah ini nih penting nih. Ya, jangan sampai Anda jadi aliran Qadariyah atau jadi aliran Mu'tazilah. Ya. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, tadi surat apa tuh? Fa amman a'ta wattaqa tuh. Surat apa? Dan surat apa tadi? Al-Lail ya. Surat Al-Lail. Kalau Bapak pengen lihat tafsirnya, lihat tafsir surat Al-Lail tentang makna ayat tadi. Fa amman a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Itu para sahabat Pak bertanya sama Nabi. Ya Rasulullah, apakah kita diam aja nungguin takdir atau kita beramal? Apa kata Nabi? Beramallah. Ya Rasulullah, ya makanya sejak dikasih tahu sama Nabi beramallah, maka manusia akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Manusia dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Intinya Nabi nyuruh kita untuk ngapain? Beramal dan beramal. Jangan menunggu takdir. Kita nggak tahu Pak takdir Allah sampai mana. Sampai ada orang bilang gini, saya maksiat nih takdir Allah loh. Saya maksiat itu takdir Allah loh. Ya saya ini begini takdir Allah loh. Nah emang kamu tahu sebelum kamu maksiat kamu ditakdirin? Anda sebelum melakukan maksiat apa Anda sadar? Kayaknya saya ditakdirin maksiat nih. Maka pembahasan tentang takdir ini hati-hati jangan sampai salah. Akhirnya manusia tidak beramal. Akhirnya ya udah diam, gak kerja Pak. Rezeki mah udah ditetepin Pak Ustaz. Rezeki mah kayak kematian, pasti datang. Lah Nabi nyuruh orang untuk usaha. Segitu gedenya pahala usaha Pak. Ya, sampai Syekh Fauzan bilang apa? Enggak boleh sholat duha lagi jam kantor. Enggak boleh sholat duha lagi jam kantor Pak. Kenapa? Karena kerja wajib sedangkan duha sunnah.
Anda ngambil kerjaan wajib Anda. Bahkan ada yang nanya, itikaf saya nggak bisa kerja Pak Syekh, saya nggak bisa itikaf. Kan banyak orang Pak kalau itikaf 10 hari terakhir Ramadan tuh kayaknya sombong banget ngelihat orang yang kerja tuh kayaknya astagfirullah, duniawi banget ya. Jadi dia sambil di masjid tapi hatinya kotor gitu Pak, liatin orang, astagfirullah, nggak itikaf loh. Enggak, gue masih kerja 5 hari nanti. Duniawi banget gitu. Syekh Fauzan bilang begini, apa hukum bekerja nggak bisa itikaf? Bekerja itu wajib, itikaf itu sunnah. Kalau dia bisa ya alhamdulillah. Tapi ada orang yang memang ketika Ramadan nggak bisa itikaf karena kantornya baru libur mungkin 2 hari atau 1 hari sebelum. Maka hati-hati kata Ibnu Qayyim, Anda tahajud tapi dibarengi kesombongan. Tapi ada orang ketiduran, kemudian dia menangis karena tidak bisa tahajud. Itu lebih baik kata Ibnu Qayyim daripada orang yang tahajud penuh dengan kesombongan. Jadi intinya bahwa orang yang berdoa adalah bagian dari takdir. Bahkan Nabi menyuruh kita berdoa, bahkan Allah menyuruh kita berdoa. Jadi jangan gara-gara satu ayat akhirnya kita meniadakan ayat-ayat yang lainnya. Ya, itu aja Pak. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik insya Allah. Makasih Pak, pinter. Ada lagi Pak? Nggak ada makan soalnya Pak. Nggak ada makan. Ini mendingan buat pertanyaan ya Primus. Mengenai doa ya Ustadz. Ya. Adabnya. Kita ketahui kalau dalam ibadah pasti sedang bersuci. Tapi di luar situ kan misal dalam perjalanan atau kita sedang melihat aplikasi atau ingat sesuatu tiba-tiba ingin berdoa dengan kita tidak waktu bersuci. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahkan di tempat yang paling kotor pun kita katakan di kamar mandi, toilet, saya pernah mengalami misalnya beberapa waktu lalu kesulitan gitu. Apakah bisa melibatkan doa di situ agar dimudahkan? Di kamar mandi. Ya. Saya jawab nomor 2 dulu ya. Saya ada kejadian tuh. Ibu saya jatuh di kamar mandi dan jatuh terus nggak bisa apa-apa Pak, nggak bisa bergerak. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang apa. Kan nggak ada kerjaan Pak di kamar mandi, diam aja gitu loh. Akhirnya dia baca apa aja Pak. Dia baca, pokoknya yang dia ingat dia baca sambil menunggu pertolongan Allah. Ya alhamdulillah bapak datang melihat ibu saya sudah tergeletak begini. Lalu ditanya sama saya setelah udah sehatan, lagi di kamar mandi nungguin pertolongan tuh ngapain? Dia baca aja apa aja gitu loh. Ya dia baca apa aja yang dia tahu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tadi saya sudah sebutkan manusia yang lemah adalah manusia yang lemah dalam berdoa. Kenapa disebut manusia lemah? Karena berdoa itu sangatlah mudah, sangatlah gampang. Bahkan di setiap tempat boleh berdoa, kecuali 2, yaitu di kamar mandi dan di ketika hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri di awalnya doa, ya. Ketika mau masuk kamar mandi di awalnya doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, atau Bismillah saja. Dan ada rahasia berdoa mau masuk kamar mandi. Jadi siapa yang masuk kamar mandi lalu berdoa masuk kamar mandi dia berdoa, maka maksudnya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is atau Bismillah, maka setan tidak bisa melihat auratnya. Jadi di kamar mandi itu kan memang tempatnya dia Pak, tempatnya setan ya. Jadi kalau mandi mah wangi boleh ya, tapi jangan bagus-bagus banget gitu ya. Tempat setan jangan dihias banget ya. Ada ibu-ibu naruh kristal berapa? 20 juta apa di kamar mandi ya. Ya. Nah, ketika kita masuk baca doa, maka tertutuplah aurat kita. Setan tidak bisa melihat aurat kita. Makanya ya sudah Anda mandi saja, dia nggak bisa lihat auratmu. Jadi di kamar mandi memang tidak bisa boleh berdoa. Tapi kemudian mungkin ada ada salah satu sebab yang seperti kejadian ibu saya tadi. Dia nggak bisa apa-apa. Apakah dia bengong aja di kamar mandi? Maka setahu saya yang nggak boleh itu lafaznya. Jadi kalau bisa nggak usah lafaz, nggak usah hati.
Ya, tapi kenapa baca bismillah boleh di kamar mandi? Kan Bapak kalau wudu sunnahnya baca bismillah, maka disarankan di mana? Di hati. Maka ketika di kamar mandi terjadi sesuatu yang mungkin kayak kejadian ibu saya tersebut, ya Anda silakan saja mengucapkan, tapi di dalam hati. Ya, di dalam hati, tidak diucapkan. Ya, jangan di kamar mandi astagfirullah, jangan ya. Ya, nah, mungkin kejadian seperti itu boleh, tapi di dalam hati saja, ya, dalam hati saja. Itu, dan kemudian adab-adabnya. Adab-adab berdoa. Salah satu sunnah, jadi bukan wajib. Wudu itu untuk apa? Ada yang tahu? Wudu untuk apa? Yang wajib wudu untuk apa? Yang nggak ada perbedaan pendapat. Wudu untuk apa yang wajib? Ya, mensucikan diri untuk apa? Satu, salat. Iza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wudu itu yang wajib satu untuk salat. Ya, satu wajib untuk salat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Salat aja, yang lainnya sunnah. Karena di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan Al-Maidah ayat 6. Wudu hanya untuk salat saja. Yang lainnya sunnah. Pendapat yang kedua, wudu untuk salat dan tawaf. Wudu untuk salat dan tawaf. Tapi ada perselisihan karena dianggap hadis tawaf ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Tapi ada yang menyebutkan sampai, wallahu alam. Ya. Jadi wudu untuk salat dan tawaf. Yang ketiga, wudu untuk salat, tawaf. Nah, yang ketiga ini perdebatan. Megang Al-Qur'an. Ini perdebatan yang ketiga. Jadi kalau saya salat dan tawaf saja. Tapi ada yang berpendapat hanya salat saja, karena memang di dalam Al-Qur'an wudu disebutkan hanya untuk salat. Nah, yang lainnya sunnah. Termasuk sunnah mau doa itu wudu. Sunnah. Apalagi ada yang tahu sunnah wudu? Ini udah lewat tuh Pak pelajarannya. Ini 1 tahun pandemi hilang semuanya. Ya. Coba wudu untuk apa aja? Salat, tawaf, yang sunnah, zikir, doa. Mau tidur. 3, habis berhubungan badan, ya salah kalau mau berhubungan badan. Tapi setelah hubungan badan, tapi kalau mau nambah, ya termasuk tuh, ya. Jadi kalau mau nambah nggak usah pakai macam-macam obat Pak, jantungan, ya wudu aja, ya wudu aja. Atau mau tidur setelah hubungan badan, itu sunnahnya wudu tuh, ya. Jadi Anda nggak mandi kan, tapi ganti dengan apa? Wudu. Tadi Jipo benar tuh, ya. Yang keempat, wudu habis makan yang dipanggang. Habis makan sate, itu sunnahnya wudu Pak. Ya, lihat di kitab-kitab hadis deh. Ya, habis makan steak, pokoknya yang dibakar-bakar lah, ya, kecuali kayu bakar. Ya, banyak orang. Tapi kalau habis makan durian enggak ya, enggak harus wudu itu, ya. Cuman sikat gigi kali bau, ya. Jadi kalau orang habis makan yang dipanggang-panggang itu berwudu sunnahnya. Habis gusung mayit, apa sih namanya itu? Gotong mayit itu sunnahnya wudu. Banyak orang gotong mayit ya, tapi nggak tahu sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah wudu itu, ya. Nah, salah satunya sunnah wudu adalah mau berdoa. Maka kalau mau berdoa, adab-adabnya salah satunya sunnahnya berwudu. Kalau dia bisa, tapi kalau enggak bebas. Yang terpenting, Remus, Anda berdoa dimulai dengan hamdalah dulu. Baru sholat. Wah, nggak usah baca ilah hadrati, kan ada orang doa kalau begitu itu prolognya panjang banget Pak. Ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ilah hadrati Syekh, dipanggilin semuanya. Sunan Anu Kalimalang, wah banyak dah. Ya, jadi kalau berdoa nggak ada sunnahnya baca itu. Yang sunnah baca doa adalah dimulai dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. 2, sholawat. Kalau Anda berdoa nggak baca sholawat, doanya gantung di atas. Doanya gantung di atas tuh kalau nggak baca sholawat. Ya, makanya penting baca sholawat ketika berdoa supaya doamu tidak menggantung di atas. Nah, itu yang rukunnya. Kemudian ngangkat tangan. Ngangkat tangan karena Allah itu malu ketika orang berdoa mengangkat tangan, malu untuk tidak dijawab. Dan ngangkat tangan itu yang terbaik seperti ini.
Seperti orang minta, kata Syekh Utsaimin. Pak, kan kalau orang minta-minta coba lihat Pak gitu. Gak ada Pak, minta Pak, takut kita minta-minta begitu kan ya. Ya Pak, minta seperti ini. Ya menggabungkan tangan. Ada orang di sini bawa aja ya. Doa begini aja ya. Jadi adabnya seperti itu. Jadi kemudian ditutup lagi dengan salawat. Udah itu doang. Ya, apa tadi? Hamdalah, baca hamdalah memuji Allah, baca salawat, kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu mungkin ya, baru diakhiri dengan salawat lagi. Nah salawat ini boleh dibaca di awal, di akhir, atau di awal saja, atau di akhir saja. Ya, lebih baik di awal dan di akhir. Itu sunnah-sunnah adab-adab dalam berdoa. Madhab kiblat dan lain sebagainya malah nggak ada sunnahnya. Ya, terserah. Ya, yang penting baca hamdalah, baca salawat, kemudian diakhiri dengan salawat dan jangan lupa mengangkat tangan. Itu aja. Ya, itu aja. Yang lain-lainnya kalau berwudu dan lain itu adalah sunnahnya. 6:30 ya, sudah ya. Kasihan. Saya juga mau ngajar jam 7. Taib, itu aja. Mudah-mudahan makin getol berdoa dan ingat doa bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Walaupun wabah ini sudah terjadi, terus banyakin doa dan pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada. Insya Allah ada 3 hal tadi yang disimpan oleh Allah, dijawab doanya, atau tadi ya apa yang terakhir itu dihindari dari musibah. Yang terakhir saya tutup dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar tidak pernah memperhatikan tentang dikabulkan doanya atau tidak. Tapi bagi Umar, ketika seseorang sudah tidak mau berdoa, itu yang jadi masalah. Maka ketika orang mau berdoa, itu sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم